Hello, good morning, students. How are you today? I hope all of us are very well, stay healthy, and keep spirit. Teacher harap kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat. Welcome back with Teacher Lau again in this Maths online class. So, we are going to study Maths. Please get ready to study it and then pay attention to your teacher right now. By the way, are you ready to study Maths? If you are ready, you may say, yes, I am. I am ready to study Maths. If you are ready, please take your Maths textbook right now. Please open your Maths textbook, page 112. Buka buku Maths textbookmu halaman 112. Our lesson is about chapter 13, handling data. Repeat after me. Handling data. In bahasa Indonesia is pengolahan data. This is the last chapter of our lessons. Ini adalah bab pembelajaran yang terakhir that we have to learn this week, yang kita harus pelajari minggu ini. So, you have to pay attention to your teacher carefully. Jadi kalian harus memperhatikan guru kalian menerangkan dengan teliti. Oke? Students, do you know what is data? Apakah kalian tahu apa itu data? Let me explain about data. Teacher akan jelaskan tentang data. Oke, data adalah sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu parabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka, atau bisa dikatakan hasil dari proses sebuah kegiatan, entah itu pengukuran, pengamatan, dan lain sebagainya, yang berupa angka, gambar, atau kata-kata. Nah, itulah definisi dari data. Oke? Nah, so data collected about my classmates' favorite colors. Jadi, pengumpulan data tentang warna favorit teman kelas saya sebagai berikut. For example, Aries data. Okay, you can see data Ari. Nah, Julie berwarna merah, Scott berwarna hijau, Brad berwarna biru, Jen berwarna orange, Ming berwarna biru, Mei berwarna hijau, Lee berwarna orange, Ayu berwarna merah, Ali berwarna biru, Peter berwarna hijau, Uma berwarna merah, Wendy berwarna hijau, Bihui berwarna biru, John berwarna hijau, Shu berwarna orange. Okay, so that's the data of Ari. Itulah data Ari. On the right side, there is Smarties data. Di sebelah kanan ada data Smarty yang bentuknya berupa angka, yaitu Smarties data. You can see the data of Smarty dalam bentuk tabel berikut ini. Color, warna, and then number of students, jumlah siswa. Oke, the color of red, warna merah. Ada 3 orang siswa yang memiliki warna favorit, warna merah. And then green, warna hijau. Ada 5 orang yang memiliki warna favoritnya, ya. And then 4 orang, ya, warna biru. Ya, ada 4 orang siswa yang memiliki warna favoritnya, warna biru. Oke, yang terakhir ada 3 orang yang memiliki warna favorit orange. Oke, jadi number of students are
15 students. Jadi jumlah siswa yang memiliki warna favorit di kelas yaitu 15 orang. Oke, so do you understand students? Mengerti anak-anak? Jadi data Ari di atas, di mana variabelnya bentuknya berupa kata-kata, sedangkan data Smarty variabel bentuknya berupa angka. Oke, so that's about data collected about my classmates' favorite colors. Nah, itulah pengumpulan data tentang warna favorit kelas teman kelas saya. Next, we continue page 113. Kita lanjutkan ke halaman 113 about tables and pictograms. Repeat after me. Tables and pictograms. Data dalam bentuk tabel dan bentuk gambar. For example, look at the number of items in Tom's sports room in school. Lihat pada jumlah item atau benda di ruangan olahraga si Tom di sekolah. Take a look the pictures there. Lihat gambar di sana. There are some items that we can see. Ada beberapa items atau benda yang kita lihat di ruangan olahraga si Tom di sekolah. Okay, so we can present the data that we have collected in a list. Kita bisa menyajikan data tersebut yang telah kita kumpulkan dalam sebuah list. Data can also be presented in a table. Data bisa juga disajikan di dalam sebuah tabel. In a table, data is organized in rows and columns. Di sebuah tabel, data disusun atau diatur dalam baris dan kolom. So you can see the data there. Kalian bisa lihat data di sana, such as seperti list of items in my school sports room. Daftar item-item atau benda-benda di ruangan olahraga saya. 10 soccer ball, 10 bola kaki, 12 basketballs, 12 bola basket, 7 hula hoops, 7 hula hoops, and then dan kemudian 8 skipping ropes, ada 8 tali lompat tali. Okay, so you can see also another data. Dan juga kalian bisa melihat data dalam bentuk table. So, this is the data presented in the table. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Take a look the items in the sports room. That is the title tells us about the type of data presented in the table. Nah, item in the sport room itu adalah judul yang menceritakan kita tentang jenis-jenis data yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian type of sports item, jenis-jenis benda olahraga atau item olahraga. That is the heading tell us what data is in each column or row. Nah, itu menceritakan apakah data yang di dalam kolom atau baris. We can also show the data in the table using a pictogram. Kita juga bisa menunjukkan data tersebut dalam bentuk tabel dengan menggunakan sebuah gambar. Take a look this, lihat ini, items found in sports room. That is the title tell us what the pictogram is about. Nah, itu adalah judul tentang menceritakan ke kita tentang piktogram itu. Oke, and then the picture there, kalian lihat gambar di sana. That is in a pictogram data.
is represented using pictures. Nah, itu adalah dalam bentuk sebuah gambar, ya, data yang disajikan dengan menggunakan gambar-gambar. And also the types of items are given here. Dan juga jenis-jenis item atau benda tersebut diberikan di sini, ya. For example, soccer balls, basketballs, hula hoops, skipping ropes. Okay, that's the type of items are given. Ya, itu adalah jenis-jenis item atau benda yang diberikan. Do you understand, students? Mengerti anak-anak? We can also use symbols instead of pictures to represent the data in a pictogram. Kita bisa juga menggunakan simbol daripada gambar yang disajikan data dalam bentuk sebuah gambar. In the following pictogram, we use circle to represent the item. Nah, di bawah ini, ya, di bawah gambar ini kita menggunakan lingkaran untuk menyajikan benda-benda tersebut atau item tersebut. Okay, for example like this. Contohnya seperti ini. Items found in sports room. Nah, item yang ditemukan di ruangan olahraga. You can see the soccer balls there. Kalian bisa lihat bola kaki di sana. Nah, ada berapa di sana anak-anak? Bola dalam bentuk lingkaran. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Nah, bagaimana dengan yang basketballs? Nah, ada berapa anak-anak? Ada 12. Sedangkan hula hoop ada 7. Dan yang terakhir, skipping ropes ada 8. Ya, ada 8 lingkaran. Ada 8 lingkaran, simbol lingkarannya ya. Oke. So, when using symbols to represent items, we must write out clearly what each symbol stands for. Ketika kita menggunakan simbol untuk mempresentasikan item atau untuk menyajikan items atau benda-benda, kita harus menuliskan dengan jelas simbol masing-masing apakah yang diberikan di sana ya. Oke. So, mengerti anak-anak? Next, we continue page 115. Kita lanjutkan ke halaman 115. We are going to discuss these questions. Kita akan membahas soal berikut. Number 1. This diagram shows the number of sandwiches that 4 children brought with them to a picnic. Yang nomor 1, diagram ini menunjukkan jumlah sandwich yang 4 orang bawa bersama dengan mereka ke sebuah piknik. Oke, so the title is Sandwiches Brought to a Picnic. Nah, sandwich yang dibawa ke sebuah piknik. Oke, you can see the diagram here. Kalian bisa lihat diagram ini. Oke, so let's do question. Mari kita kerjakan soal A. How many sandwiches did Mary bring? Nah, berapa banyak sandwich yang Mary bawa? Oke, take a look. Lihat di sana, diagram di sana ada berapa banyak sandwich yang dibawa oleh si Mary? Ya, ada 4. Oke, next. B. Who brought the least number of sandwich? Nah, siapa yang membawa sejumlah sandwich yang paling sedikit? Oke, siapa? Yang tidak ada yang membawa sama sekali? Ben, correct. How many did that child bring? Nah, berapa yang dia bawa? 0, 0. Yang dibawa 0 ya. See, how many more sandwiches than Mary did Tini bring? Okay, so how many more sandwiches than Mary did Tina brings? There are 5 sandwiches. Okay, the last one. How many sandwiches did the children bring all together? Nah,
Berapa banyak sandwich yang anak-anak bawa bersama-sama? So, berapa semua keseluruhannya anak-anak? Oke, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. There are 20 sandwiches that the children bring all together. Nah, ada 20 sandwich yang anak-anak bawa bersama-sama. Oke, do you understand, students? Next, the last one, page 116, number 2, and collected data about how her friends travel to school. Nomor 2, Ann mengumpulkan data tentang bagaimana teman-temannya bepergian ke sekolah. She presented the data in the table as shown below. Dia menyajikan data tersebut dalam bentuk sebuah tabel sebagai berikut. Nah, ini datanya how my friends travel to school. Oke, so that's the data, penyajian data yang diberikan, method of travel, and then the number of friends. Nah, method of travels, bus, walk, car, bicycle. Nah, number of friends, sejumlah teman-temannya. Kalau dia bus ya 6 orang, berjalan kaki 4 orang, naik mobil 5 orang, dan sepeda 3 orang. Using kalian gunakan sebagai sebuah segitiga untuk 1 orang dan sajikan dalam bentuk data di atas, dalam bentuk gambar di bawah ini. Oke, lihat tabel di bawahnya, how my friends travel to school. Nah, kalau bus ya di sana, bagaimana naik bus mereka, kalian gambarkan ada 6 ya, ada 6 jumlah teman-teman yang menaiki atau menjalani bepergian ke sekolah. Oke, kalian gambarkan segitiga, ada jumlahnya 6 segitiga ya. And then walk jumlahnya 4, dan naik mobil 5. Dan yang terakhir naik sepeda, kalian gambarkan ya, gambarkan simbol 3 buah simbol segitiga di sana. Jadi pembelajaran kita hari ini mudah bukan? Oke, jadi kalian bisa pelajari dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Alright students, baiklah anak-anak, please take your workbook and open your workbook page 113. Buka workbookmu halaman 113. We are going to do the exercise. Kita akan mengerjakan latihan pada halaman 113, worksheet 1 and also worksheet 2 halaman 114. Oke. Nah, anak-anak kerjakan. Your homework is on page 113 and also 114. Alright, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak, yaitu tentang handling data. Teacher harap kalian semuanya mengerti atau memahami pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Teacher terima kasih kepada kalian yang sudah belajar sungguh-sungguh. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Goodbye, bye-bye.